Halo semua, bagaimana kabar kalian? Di sini saya akan mengulas segala sesuatu tentang sejarah, peristiwa, tokoh dan lainnya yang menarik untuk diketahui. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah ini, untuk mendukung channel ini agar terus bisa memberikan konten yang menarik untuk disimak. Pada video kali ini saya ingin membahas salah satu pertempuran pada masa Romawi kuno. Pertempuran ini melibatkan antara Octavianus dan Mark Antony bersama Ratu Cleopatra dari Mesir. Pertempuran ini lebih dikenal sebagai Pertempuran Actium. Pertempuran Actium adalah perang saudara terakhir di Republik Romawi, karena setelah pertempuran ini Republik Romawi bertransisi menjadi sebuah kekaisaran Romawi. Awal mula perang ini terjadi ketika Julius Caesar dibunuh pada tahun 44 sebelum Masehi, oleh para senator. Setelah pembunuhan Julius Caesar, triumvirat lalu dibentuk dengan beranggotakan Octavianus, Mark Antony, dan Marcus Aemilius Lepidus untuk memerintah sementara Roma. Mereka segera bergerak cepat, dengan menghancurkan para konspirator pembunuh Caesar yaitu, Brutus dan Cassius di Filipi pada 42 sebelum Masehi. Setelah itu lalu disepakati bahwa Octavianus sebagai pewaris sah kaisar, dan akan memerintah provinsi-provinsi barat, sementara Antony akan mengawasi timur. Lepidus, selaku mitra junior, diberikan Afrika Utara. Namun, selama beberapa tahun berikutnya, terjadi ketegangan antara Octavianus dan Antonius. Dalam upaya untuk meredakan ketegangan, adik Octavianus, yaitu Octavia, menikahi Antonius pada tahun 40 sebelum Masehi. Octavianus selalu menegaskan bahwa posisinya sebagai pewaris sah kaisar dan meluncurkan kampanye propaganda besar-besaran di Roma. Pada tahun 37 sebelum Masehi, Antony menikahi mantan kekasih Caesar, yaitu Ratu Cleopatra dari Mesir, tanpa menceraikan Octavia. Menandai sebagai istri barunya, ia memberikan hibah tanah besar untuk anak-anaknya dan berusaha untuk memperluas basis kekuatannya di timur. Situasi ini terus memburuk hingga tahun 32 sebelum Masehi, puncaknya ketika Antony secara terbuka, mengumumkan ke publik bahwa ia telah menceraikan Octavia. Sebagai tanggapan, Octavianus lalu membongkar wasiat Antony, yang menginginkan bahwa putra tertua Cleopatra, Caesarion, sebagai pewaris sah untuk menjadi kaisar Roma. Ia juga menginginkan warisan besar untuk anak-anak Cleopatra, dan menyatakan bahwa ia ingin dimakamkan di makam kerajaan di Alexandria sebelah makam Cleopatra. Keinginan itu lalu mengubah pandangan masyarakat Romawi terhadap Antony. Mereka percaya bahwa dia mencoba untuk menjadikan Cleopatra dan keturunannya sebagai penguasa Roma di masa yang akan datang. Menggunakan isu ini sebagai dalih untuk perang, Octavianus lalu mulai mengumpulkan pasukan untuk menyerang Antony. Di tempat lain, di Yunani, Antony dan Cleopatra sedang mempersiapkan armadanya dan mencari pasukan tambahan dari raja-raja yang di timur. Perang pun tak dapat dihindari. Perang saudara ini dikenal sebagai Pertempuran Actium, yang terjadi pada tanggal 2 September tahun 31 sebelum Masehi. Selama perang saudara Romawi antara Octavianus dan Mark Antony, armada Octavianus dipimpin oleh Marcus Vipsanius Agrippa, dan armada Antony dipimpinnya sendiri, dibantu kekasihnya Cleopatra. Marcus Vipsanius Agrippa memimpin 400 kapal dan 19.000 orang. Mark Antony memerintahkan 290 kapal dan 22.000 orang. Agrippa mulai menyerang pantai Yunani secara agresif sementara Octavianus bergerak ke timur dengan pasukannya. Dipimpin oleh Lucius Gellius Poplicola dan Gaius Sosius, armada Antony terkonsentrasi di Teluk Ambrasia dekat Actium di tempat yang sekarang adalah Yunani Barat Laut. Ketika musuh berada di pelabuhan, Agrippa membawa armadanya ke selatan dan menyerang Messenia, mengganggu jalur pasokan Antony. Sesampainya di Actium, Octavianus mendirikan posisi di dataran tinggi di utara teluk. Serangan-serangan terhadap kubu Antony di selatan dengan mudah dipukul mundur. Sebuah kebuntuan terjadi selama beberapa bulan karena kedua pasukan saling mengawasi. Dukungan Antony mulai berkurang setelah Agrippa mengalahkan Sosius dalam pertempuran laut dan mendirikan blokade dari Actium. Armada Antony sebagian besar terdiri dari kapal besar yang dikenal sebagai quinqueremes. Dengan lambung tebal, kapalnya tangguh tetapi lambat dan sulit untuk bermanuver. Melihat pergerakan Antony,
Octavianus menginstruksikan Agrippa untuk memimpin armada dalam pertempuran. Tidak seperti Antoni, armada Agrippa terdiri dari kapal perang yang lebih kecil dan dapat bermanuver dengan lebih baik yang dibuat oleh orang-orang Liburnus, daerah yang sekarang dikenal menjadi Kroasia. Kapal yang lebih kecil ini tidak memiliki kekuatan untuk menabrak dan menenggelamkan Quinquereme tetapi cukup cepat untuk melarikan diri dari serangan musuh. Bergerak ke arah satu sama lain, pertempuran segera dimulai dengan 3 atau 4 kapal Libusian menyerang setiap Quinqueremes. Saat pertempuran berkecamuk, Agrippa mulai memperluas sayap kirinya dengan tujuan mengubah hak Antoni. Lucius Polycola, yang memimpin sayap kanan Antoni, bergeser keluar untuk menghadapi ancaman ini. Dengan demikian, formasinya menjadi terpisah dari pusat Antoni dan membuka celah. Melihat peluang, Lucius Aruntius, yang memimpin pusat Agrippa, terjun dengan kapalnya dan meningkatkan pertempuran. Karena tidak ada pihak yang bisa menabrak, sarana serangan angkatan laut yang biasanya, pertarungan itu secara efektif berpindah ke pertempuran darat di laut. Berjuang selama beberapa jam, dengan masing-masing pihak menyerang dan mundur, keduanya tidak dapat memperoleh keuntungan yang menentukan. Melihat dari kejauhan, Cleopatra sangat prihatin dengan jalannya pertempuran. Ia lalu memerintahkan sisa pasukannya yang terdiri dari 60 kapal untuk meninggalkan pertempuran. Tindakan orang Mesir ini malah membuat garis pertahanan Antoni menjadi kacau. Kecewa atas kepergian kekasihnya, Antoni dengan cepat melupakan pertempuran dan berlayar mengejar ratu dengan 40 kapal. Ditinggalkan 100 kapal armada Antoni yang tersisa menjadi kacau. Beberapa dari mereka tetap memilih berjuang, dan yang lain berusaha untuk melarikan diri dari pertempuran. Menjelang sore mereka yang tetap memilih berjuang akhirnya menyerah kepada Agrippa. Di tempat lain, Antoni dapat menyusul Cleopatra dan naik ke kapalnya. Meskipun Antoni sangat marah namun kedua orang itu dapat berdamai dan mereka memilih melarikan diri kembali ke Mesir. Seperti kebanyakan pertempuran pada periode ini, korban tidak dapat diketahui secara pasti. Namun ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Octavianus kehilangan sekitar 2.500 orang, sementara di pihak Antoni kehilangan 5.000 orang dan lebih dari 200 kapal tenggelam atau ditangkap. Dampak kekalahan Antoni sangat jauh. Di Actium, Publius Canidius, yang memimpin pasukan darat, mulai mundur, dan beberapa dari mereka menyerah. Di tempat lain, sekutu Antoni mulai meninggalkannya karena mereka dihadapankan kekuatan Octavianus yang tumbuh menjadi besar. Dengan tanpa rintangan yang berarti pasukan Octavianus dapat dengan mudah memasuki Alexandria. Mengetahui hal tersebut akhirnya Antoni memilih untuk bunuh diri. Melihat kekasihnya bunuh diri, Cleopatra pun akhirnya memutuskan untuk bunuh diri juga. Dengan kekalahan Antoni, kini Octavianus menjadi penguasa tunggal atas Roma dan memulai transisi dari republik ke kekaisaran.